Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan tips membimbing anak agar lulus ujian atau tes, saya bacakan quote-nya terlebih dahulu. Kasihan anak Adam, padahal mengangkat bebatuan lebih mudah baginya daripada meninggalkan dosa-dosa. Jadi mengangkat batu itu berat sebetulnya, tapi anak Adam ini biasa melakukan itu. Artinya itu gambaran untuk dunia ya, dia kerjakan, dia kejar padahal mau ditinggal. Sedangkan untuk meninggalkan dosa itu kebalikannya, sebenarnya mudah tetapi malah dijalani. Menjalani dosa itu kadang mahal, beli minuman keras itu mahal, beli narkoba mahal, tapi itu dilakukan. Padahal kalau ditinggal tidak perlu biaya, tidak perlu mencari hal itu dan berisiko tinggi, itu sudah meninggalkan dosa-dosanya. Oke, saya tanyakan kepada Pak Sawiji bagaimana membimbing anak-anak mereka agar ujiannya itu bisa lulus dan nanti ketika mencari pekerjaan itu mudah-mudahan lebih mudah karena tesnya itu selalu lolos. Yang pertama, awasi anak-anak ini ketika mau ujian atau tes. Belajarnya bagaimana? Apakah dia betul-betul sudah belajar, sudah melakukan persiapan atau belum? Nah, ini selalu dikontrol atau diawasi. Yang kedua, diatur agar anak-anak itu jangan banyak keluar malam. Artinya setelah maghrib itu supaya tetap di rumah. Nanti karena maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan jangan keluar-keluar. Artinya ya jangan kemudian begadangan dan sebagainya padahal mau tes atau ujian. Ini harap tetap dikontrol. Andai kantor terpaksa harus keluar rumah, maka dibatasi. Kamu jam sekian harus sudah pulang. Kalau belum, maka nanti dikontrol lewat handphone, di bel. Ini sudah jam sekian, kamu harus pulang. Ya, kemudian batasi penggunaan HP. Artinya apa? HP boleh saja sepanjang memang itu digunakan untuk belajar yang ada kaitannya dengan ujian. Tetapi manakala itu tidak ada fungsinya, lebih baik HP itu disita dalam tanda petik ya, diambil dahulu biar setan gepeng itu istilahnya, itu jangan menggoda. Kemudian pilihkan teman bergaul yang baik. Jadi awasi teman-teman mereka itu siapa saja. Apakah dia kelakuannya baik, mengajak yang baik, atau malah mau menggoda, menjerumuskan. Nah, ini baik teman laki-laki maupun perempuan, itu diawasi. Selalu tanyakan dia itu kerjanya apa, kemudian kenal di mana dan sebagainya, hobinya apa, kebiasaannya apa. Kalau ketahuan hobinya tidak baik dan anak cerita bahwa dia seperti ini, tegas saja mengatakan, sudah sekarang jangan terlalu sering menghubungi dia. Bukannya terus membenci, tidak, tetapi jangan sering berkomunikasi. Kemudian bantu anak untuk mencari referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan ujian. Syukur kalau mungkin akan tes ya, tes CPNS atau tes kepegawaian atau tes ya kerja begitu, mungkin bisa dicarikan contoh soal-soal. Nah, atau mungkin ada sekarang bimbingan kursus begitu, kirim ke sana, nggak masalah ya. Kita niati uang kita untuk ibadah, insya Allah itu berkah dan nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling penting adalah doakan agar anak itu selalu sehat, baik menjelang tes, ketika tes, dan nanti setelah bekerja. Itu
Mudah-mudahan anak itu sehat dan tetap semangat. Sehat saja tapi tidak semangat, itu ya tidak baik. Jadi tetap beri anak-anak itu motivasi. Dan jangan sampai anak-anak itu lepas kendali, lepas kontrol. Bagaimanapun sebelum dia berkeluarga itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Maka sekali lagi, agar anak-anak itu bisa lulus tes atau ujian, itu agar diawasi, ya itu prinsipnya seperti itu. Jangan banyak keluar malam, jangan banyak menggunakan HP yang tidak perlu. Kemudian beri bahan-bahan atau contoh-contoh soal untuk tes. Yang paling penting lagi, doa kepada anak agar tetap semangat dan tetap sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, jadi video ini saya buat tujuannya adalah saya ingin membunuh lupa. Artinya apa? Ya, saya akan menggunakan sisa waktu yang saya miliki ini setelah saya pensiun untuk kegiatan yang positif. Artinya yang berguna bagi masyarakat dan bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah saya ingin meninggalkan jejak digital. Saya dulu jejak digitalnya dengan membuat buku, tapi sekarang ada sosial media. Saya ingin membuat jejak digital yang nantinya walaupun saya sudah meninggal, video ini bisa ditonton oleh orang lain, oleh anak-anakku, oleh keluargaku, dan harapan saya itu bermanfaat. Yang ketiga adalah saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, yaitu apa? Saya berusaha membuat awal dari video itu dengan pesan-pesan akhlakul karimah, ya. Jadi quote-nya itu quote akhlakul karimah. Harapan saya itu bisa membuka mata hati Anda. Yang keempat, pesan saya kepada para pemirsa dan anak cucu saya, jangan tinggalkan sholat dan jangan Anda meninggal selain beragama Islam. Jadi Anda jangan sampai meninggal tidak beragama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya selalu bertakwalah kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal ya selain memeluk agama Islam. Jadi jangan sampai Anda murtad atau belum memeluk agama Islam. Ya, sekali lagi, apabila Anda nanti menemui masalah, sholatlah dan bersabarlah. Kemudian disclaimer-nya, mungkin di dalam unggahan saya banyak terdapat kesamaan ide, kesamaan nama. Itu adalah kebetulan. Apabila Anda merasa terganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, saya bukanlah seorang ahli, saya bukan orang pintar, saya bukan orang kiai, saya bukan orang paranormal, tetapi saya adalah manusia biasa yang bodoh dan masih perlu belajar. Maka kalau banyak kesalahan, maklumilah dan maafkanlah. Kemudian yang ketiga, saya yakin banyak kekurangan di dalam video ini, terutama mungkin thumbnail berbeda dengan judul dan captionnya. Kemudian isinya juga berbeda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya tujukan terutama adalah untuk anak cucu saya, untuk keluarga saya. Tapi manakala Anda yang di luar keluarga saya kemudian tertarik dan mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih dan saya apresiasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir,
bahwa sebetulnya, tapi ini ya isi konten gambarnya video ini pengemudi adalah di sifatnya masih sebelah sini, nanti tinggal subjektif, lurus saja. maka perlu penyempurnaan. At-taqwa Kalau mayadda. ada yang salah, tinggalkan, jangan dipakai. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah, silahkan dipakai, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, sekali lagi saya doakan, saya berharap mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Anda sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan bimbingan, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah beserta kita, dan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.